aku niat minum Zam-Zam agar engkau selamatkan aku dari dahaga di padang mahsyar. Jauh ya, jauh. Bagus kalau kita ini yang rekod hidup kita ini nggak karu-karuan. Ya Allah, selamatkanlah imanku terlebih pada saat sakratul maut. Tuh, pasangnya pada minum Zam-Zam itu. Ya Allah, yang lain-lain doa juga. Tapi tengok kita ini kan macam mana? Genting nih. Tengok kondisi hidup kita ini kan, akhir hayat kita genting. Maka coba jadi pertimbangan kita. Kalau ada rezeki, ada hadiah atau apa kita kesempatan sama minum Zam-Zam, sebanyak-banyaknya doa. Nawaitu syurba Zam-Zam ini, ya Allah, sengaja aku ini niat minum Zam-Zam supaya engkau selamatkan imanku pada saat sakaratul maut. Aku niat minum Zam-Zam ya Allah supaya engkau mudahkan lisan ini untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Allah Ta'ala terima. Karena ma'u Zam-Zamin lima syuribalah. Nah, termasuk niatnya Sayyidina Abdullah bin Mubarak, salah seorang masyayikhnya Imam Bukhari. Beliau itu setiap kali minum Zam-Zam pasti niatnya itu agar Allah Ta'ala selamatkan dari dahaga di padang. Bayangkan, tinggal di hamparan tanpa alas kaki, nggak ada teduhan miliar tahun. Logika kita ini untuk memahami betapa dahsyatnya kehidupan itu bahagia kita. Kalau mengenai orang itu tenggelam dengan keringatnya sendiri masing-masing, itu dicerita oleh Nabi. Setiap orang tenggelam oleh keringatnya masing-masing sesuai dengan keadaan hidupnya masing-masing di dunia. Ada yang tenggelam batas mata kaki, ada batas betis, lutut, ada pinggang, ada dada, ada yang bahkan Nabi katakan tenggelam sama sekali dengan keringatnya. Menderita. Bukan kehidupan yang biasa-biasa aja di masyarakat, tidak. Tanpa ada teduhan. Kalau dalam Sahih Muslim diceritakan hanya 1 mil antara matahari dengan kepala kita, 1 mil. Sekarang ini di dunia sekarang ini, sebagian saintis menyebutkannya itu 92 juta mil planet bumi ini dengan matahari. Pas musim panas terik, nggak sanggup kita berdiri di aspal itu tanpa alas kaki, nggak sanggup. Kalau sempat 1 mil aja mendekat, bumi ini meledak. Bumi ini akan meledak kalau 1 mil aja mendekat. Padahal kalau dari 92 juta mil, kalau 1 mil kan masih 91.999. Nah, nanti di mahsyar itu memang betul-betul hanya tinggal 1 mil matahari dengan kepala. Bayangkan. Kalau kita renung itu. Ya, sekalian pas minum Zam-Zam, ya Allah, aku niat minum Zam-Zam supaya dengan ini aku niat minum Zam-Zam untuk selamat daripada terlantar di padang mahsyar. Niatnya. Ya. Ma'u Zam-Zam. Dibedah dada, kemudian diambil hati, dibasuh dengan Zam-Zam. Thumma jaa'a bi tasatin min dhahabin mumtali'in hikmatan wa imanan. Kemudian setelah dibasuh dengan Zam-Zam, hati itu dipenuhi dengan hikmah dan iman. Dan kemudian setelah dimasukkan lagi hati gelap, istilahnya kalau bahasa sekarang itu dijahit kembali, tapi tanpa ada rasa sakit dan tanpa ada bekas sama sekali. Masya Allah. Kalau kita hayal-hayal, kita bayang-bayang bagaimana peristiwa waktu itu ya. Bagaimana Nabi dibedah, dikeluarin. Dan Nabi dalam sadar itu. Dalam sadar. Setelah peristiwa itu selesai, ya, ringkas ceritanya, Jibril
mendatangkan di hadapan Nabi satu kendaraan binatang tunggangan yang masyhur dengan sebutan burak. Burak. Burak ini bahasa Arab artinya kilat, kilat barq. Karena apa? Karena dia punya daya kecepatan geraknya seperti kilat. Dan dalam riwayat juga disebutkan ini burak yang dipakai oleh Nabi Agung Sallallahu Alaihi Wasallam untuk safar Isra ini dari Makkah ke Palestina, ke Masjidil Aqsa. Itu juga dulu yang dipakai oleh Nabiullah Ibrahim, kakek Nabi, untuk kunjungan jenguk anaknya dari Syam sana menuju Makkah masih belum ramai. Kan Siti Hajar dan Nabiullah Ismail tinggal di situ. Jadi Nabiullah Ibrahim jenguknya pakai burak. Di sini ada diceritakan bahwa burak yang dikendarai oleh Nabi itu juga lah dulu yang Allah Ta'ala izinkan untuk digunakan oleh Nabiullah Ibrahim untuk menjenguk anaknya, istrinya di lembah Bakka. وأخرج الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بالبرق ليلة أسري به مسرجا ملجما. Jadi burak itu ya ada pelananya, ya musrajan pelana, muljaman juga ada tali kekannya. Ustas'abu alaihi faqala Jibril alaihi salam hamalaka ala hadhihi. Waktu pas mau didekati Nabi tunggangin agak sedikit bertahu. Kenal ya. Kamu ini ngapa ini? Meronta kayak gitu. Ama tastahi, enggak malu kamu? Kata Jibril ini nyapa negur burak. Ama tastahi, enggak malu kamu? Ma rakibaka khalqun qattu akrama 'ala Allah min. Di alam semesta ini enggak ada makhluk yang lebih mulia dari yang akan tunggangin kamu ini. Dibisi. Faraqat baraqahu, baru dia segan, malu sampai keringetan. Disapa begitu sampai keringetan, malu gitu. Baru dia tenang, baru kemudian singkat ceritanya Nabi Agung Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam pun mulai naik ke atas buruk, mulai safar. Nah, ya. Al-Imam Al-Baihaqi menceritakan annahu awwalu ma usriya bihi sallallahu alaihi wasallam marra bi ardin dzati nakhlin. Nah, ketika mulai start safar didampingi oleh Jibril dan Mikail. Nah, perjalanan itu rute pertama dari Makkah itu belok. Melewati satu kawasan dzati nakhlin, satu kawasan yang di sana banyak pohon kormanya. Banyak pohon korma. Faqala lahu Jibril berkata, "Inzil fasalli." Wahai kekasih Allah, kita turun salat. Dan Nabi di komando gitu dah turun salat. Faqal Jibril berkata, "Tuan tahu di mana Tuan tadi berhenti dan salat?" Tahu. Tuan sedang salat di Thaibah. Di Thaibah atau Madinah. Ya, jadi dulu itu cuman waktu sebelum Nabi tinggal di sana itu masyhur namanya Yathrib. Yathrib itu artinya huru hara. Karena memang di sana terus perang berkecamuk ratusan tahun. Dari saudara sebenarnya, dari kakak beradik turun-temurun mewariskan kebencian, terus perang tahunan. Makanya disebut kawasan itu Yathrib namanya. Yathrib artinya itu porak-poranda, huru hara, perang. Tapi di dalam riwayat di sini disebutkan Jibril menyebutkannya dengan Thaibah. Tuan tadi itu turun dan sholat di Thaibah. Thaibah itu ya Thaibah maksudnya tempat yang baik. Nanti Tuan akan hijrah ke situ. Jadi Nabi itu sudah sebelum hijrah sana sudah sawul sigo. Waktu pas malam Isra Mi'raj itu dan Nabi itu sudah sawul ke situ dan sudah sholat 2 rakaat di Madinah. Ya. Thumma marra bi ardin bayda. Kemudian terusin perjalanan sampai melewati satu tempat yang putih. Faqal inzil fasalli. Jibril berkata, kita turun salat dulu. Maka Nabi pun salat. Faqal, Jibril katakan, Tuan tahu di mana? Itu di Madinah.
kematian. Kemudian lanjut lagi, safar lagi. Sampai di satu tempat lagi, marra bi baiti lahmin faqal inzil fasalli. Sampai di Bethlehem, kalau orang sebut sekarang Bethlehem, Baitul Lahim. Nah, kita turun sholat. Tuhan tahu turun di mana itu tadi? Sholat di mana? Tuhan turun di Bethlehem, dan Tuhan itu berada di tempat di mana Nabi Allah Isa dulu dilahirkan. Ya. Nah, dalam peristiwa perjalanan ini ada beberapa peristiwa penting yang jadi pelajaran untuk kita. Dalam perjalanan ini ada beberapa kejadian-kejadian penting dan pemandangan-pemandangan penting yang diperlihatkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Agung Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu di antaranya, fasara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam faida huwa bi'ajuzin ala jambit tariq. Ketika Nabi safar, tiba-tiba di pinggir jalan ada ajuz, ada satu orang nenek-nenek, orang tua, nenek-nenek. Nabi lihat tuh orang tua itu, maka Nabi katakan, mahadhi Jibril, ini ajuz, orang tua ini, apa ini wahai Jibril? Maka Jibril katakan, sir ya Rasul, udah, ayo kita jalan terus, jangan lama-lama lihat. Dan belum dijawab, yuk lewat terus. Fasara masya Allah ayyasir. Kemudian jalan lagi. Faidah huwa bi syaikhin yad'uhu mutanahhiyan 'an tariq. Lewat lagi, papasan lagi sama satu orang tua lagi. Tadi nenek-nenek perempuan, berarti nenek yang ini kakek-kakek. Dan manggil Nabi sambil merintih-rintih, yad'uhu mutanahhiyan, manggil. Halumma ya Muhammad, wahai Muhammad, tengok saya kemari sebentar. Faqala Jibril. Sebelum Nabi nanya ini siapa wahai Jibril, enggak, kata Jibril, ayo cepat-cepat jalan terus. Ini nanti sebenarnya ada adab-adab perjalanan. Nanti kadang-kadang ada yang kita jangan terlalu perhatian, jangan terlalu lihat, ada yang di antara pelajaran penting dalam perjalanan. Ada yang bagus dilihat, ada yang tidak bagus untuk dilihat sebenarnya. Sampai Jibril merasa perlu jangan dijelaskan, ayo lewat dulu, cepat-cepat lewat, cepat jauh dulu. Gitu. Itu 2 kali itu, satu nenek-nenek, satu nek ya, satu nek mak. nek mak. Ada. Nah, tiba jalan lagi, jalan terus. Nah, ketika jalan lagi terus berikutnya ini, wa annahu marra bi jama'atin fasallim alaihi faqala assalamu alayka ya awwal, assalamu alayka ya akhir, assalamu alayka ya hasyr. Jalan lewat, ada satu kumpulan orang ramai. Dan kumpulan yang ramai ini mereka ucap salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucap salam. Apa ucapan salam mereka? Assalamu alayka ya awwal. Salam sejahtera untukmu wahai yang awal. Nabi ini Nabi Muhammad, Nabi yang akhir apa Nabi yang awal? Kemunculannya secara zahir beliau ini adalah yang Masya Allah. Tapi sebenarnya kenabian Nabi Agung Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah lebih awal dari sebelum yang lain-lain itu jadi Nabi dan Rasul. Derajat kenabian beliau itulah derajat yang paling awal. Dan memang di bab-bab awal ini diceritakan, tidak ada satu orang Nabi dan Rasul yang akan diangkat menjadi Nabi dan Rasul kecuali Allah Ta'ala mengambil perjanjian dari mereka. Mengambil perjanjian dari mereka, sekiranya mereka berjumpa dengan Nabi, adakah menjadi orang yang mengikut dan pembelanya? Iya. Itu. Jadi mereka ini diperkenalkan dulu kepada penghulu mereka. Para Nabi dan Rasul mereka ini sudah diperkenalkan oleh Allah Ta'ala siapa penghulu mereka, siapa imam mereka. Itu maka beliau disebut dengan Assalamualaikum ya awwal. Dan ini nanti kita lihat yang nyebut yang ya awal itu, Assalamualaikum ya awal itu siapa yang nyebut itu? Itu secara zahir itu adalah orang-orang yang senior beliau. Secara zahirnya mereka ini adalah
Senior-seniornya Nabi yang muncul di dunia ini lebih awal. Tapi justru mereka lah yang menyadari dan sehingga menyebut Assalamualaikum ya awal. Assalamualaikum ya akhir. Mudah dipahami karena memang dari segi kemunculannya di dunia secara zahir adalah yang akhir. Ya. Assalamualaikum ya hasyir. Assalamualaikum ya hasyir. Faqallahu Jibril. Dah, Nabi belum sempat nanya, terus Jibril kasih komando urdud alaihi wassalam. Terus cepat-cepat jawab salam mereka. Kemudian Nabi pun menjawab waalaikumsalam. Tsumma qala lahu Jibril. Baru. Jadi ini kan yang dua tadi ya, nikmat sama Yahya ini udah jauh tinggal. Artinya kalau dari efek aura nggak enaknya itu udah jauh. Dan sudah sempat disela dengan ucapan salam orang-orang yang nanti kita tahu siapa mereka. Jadi artinya lingkupnya sudah aman. Baru Jibril menjelaskan. Ammal ajuz, adapun orang tua, nenek-nenek tadi, wahai kekasih Allah, allati ra'aita janibat tariq, yang kamu lihat dia ada di pinggir jalan, falam yabqa minad dunya illa ma baqiya min umri tilkal ajuz. Itu adalah gambaran dunia yang tuanya kayak gitu, itulah sisa umur dunia yang tinggal sedikit lagi. Nah, bayangkan itu zaman Nabi yang kalau sekarang sudah hampir 1500 tahun. Kalau waktu itu sudah disebut ajuz tuh, kalau ajuz sudah bengkok. Nah, nama yang disebut ajuz itu biasanya udah nenek-nenek sudah bengkok, ini ajuz. Nah, kalau hampir 1500 tahun yang lalu sudah begini, kalau sekarang udah telungkup. Sekarang ini udah telungkup, nggak bisa jalan lagi, udah tinggal berdiri ini aja. Itulah dunia itu. Itulah dunia yang Allah Ta'ala tampakkan kepada Tuhan. Yang tersisa lagi kalau segitu itu berapa lagi sisa masa hidupnya? Itulah sisa umur dunia. Walladzi da'aka, adapun tadi Yahya tadi, ini ayah, kakek-kakek yang panggil kamu itu, da'aka iblis, itu adalah iblis yang panggil kamu, halumma ilayya, sini sebentar, lihat saya sekali saja. Itu siapa? Iblis. Walladzi da'aka iblis, yang panggil kamu iblis, wal ajuz ad-dunya, adapun nenek-nenek itu di pinggir jalan itu adalah dunia. Amma law ajabtaha lakhtarat ummatuka ad-dunya 'ala al-akhirah. Dia akan panggil halumma ilayya. Kemari sebentar, lihat, tatap saya aja sebentar aja gitu. Apa kata Jibril? Lau ajabtaha, kalau kamu jawab, sikit saja kamu jawab, lakhtarat ummatuka dunya al-akhirah, maka semua umatmu akan pilih dunia daripada akhirat. Enggak dijawab aja milih dunia. Turnamen bola, prit, Allah, bukan ini aja milih prit. Bayangkan itu. Itu Nabi enggak jawab. Nabi nggak jawab aja, umatnya kayak gini. Kita nggak bisa bayangkan kalau sempat Nabi jawab. Wa ammal ladzina sallamu 'alaika, adapun jama'atin, satu jemaah yang sallamu 'alaika, yang ucapkan salam kepada kamu, mereka adalah Ibrahim wa Musa wa Isa alaihi wassalatu wassalam. Itu adalah senior-senior kamu itu. Itu adalah Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Musa, dan Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Masya Allah. Udah dulu ya. Wallahu a'lam bishawab. Masih lagi kita sambung. Sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan. Nanti ada dua peristiwa penting yang menunjukkan keagungan Nabi. Di mana ketika ini kan masih cerita perjalanan, dan ini masih panjang banyak. Kan ada ayat alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Kami akan tampakkan, perlihatkan kepada kamu tanda-tanda kebesaran kami. Peristiwa-peristiwa penting yang Allah Ta'ala tampakkan di hadapan mata Nabi yang dipunya pelajaran penting. Nanti ini akan dicerita sini. Nah, tapi setidaknya kita sela dulu. Nanti ketika beliau sudah sampai di Masjidil Aqsa. Sudah Masjidil Aqsa ini sudah sampai. Begitu saja beliau sampai Masjidil Aqsa, masuk dalam masjid, itu beliau mendapati seluruh para nabi dan rasul sudah ngumpul di sana, sudah nunggu Nabi. Dan apa yang mereka tunggu dari Nabi? Kepingin sholat bersama dengan Nabi.
Mereka sudah ngumpul, Nabi datang aja mereka sudah bersaf-saf. Dan Nabi mengenali mereka. Nabi ini ya di satu sisi beliau mengenali kapasitas keagungan dirinya itu, beliau tahu. Tapi pada saat yang sama beliau juga punya sifat tawadhu yang lebih yang sempurna. Jadi kesempurnaan tawadhu itu ada pada Nabi Agung Baginda SAW. Maka beliau itu disebut gelarnya abad. Kan subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Dan gelar ini disebutkan untuk Nabi Agung Baginda SAW. Pernah saya cerita belum ya supaya penyegaran. Itu pernah Jibril tanya kepada Nabi Allah Ibrahim, ya Ibrahim, man anta? Innani ana khalilullah. Oh, saya ini khalilullah, kekasih Allah. Dan itu betul. Apa yang beliau katakan itu betul. Dan tidak ada kesombongan sedikit pun di dalam hati Nabi Allah. Betul dan tidak ada kesombongan sedikit pun. Tanya Nabi Musa, man anta? Innani ana kalimullah. Sesungguhnya aku adalah kalimullah. Orang yang diberi kemuliaan oleh Allah bicara langsung kepada Allah. Sangat banyak itu peristiwa itu terjadi. Dan itu betul dan tidak ada kesombongan. Tanya kepada Nabi Allah Isa, man anta? Innani ana ruhullah wa kalimatuh. Aku ini adalah ruh Allah dan kalimah Allah. Artinya beliau ini lahir tanpa ayah. Udah dengan kudrat Allah aja. Dengan kudrat Allah dia hidup lahir tanpa ayah. Dari Maryam al-Batul yang suci. Yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki yang bukan mahram. Tapi melalui rahim yang suci Allah Ta'ala titip. Nabiullah Isa lahir dari rahim. Innani ana ruhullah wa kalimatuh. Dan itu betul dan sama sekali tidak ada kesombongan. Dilihat nih. Giliran Jibril nanya kepada Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam, man anta? Kalau beliau jawab innani habibullah, cocok gak? Cocok, memang iya. Innani ana khairu khalqillah, aku adalah sebaik-baik makhluk. Boleh enggak? Sangat boleh. Orang Allah sendiri yang katakan laulahu ma khalaqtu. Wahai Adam, kalau bukan karena Muhammad aku tidak cipta kamu. Allah bilang ke Nabi langsung, laulaka ma khalaqtul aflaq, kalau bukan karena engkau alam semesta ini aku tidak cipta. Tetapi kita tanya, man anta? Siapa kamu? Innani anal yatim. Saya ini cuma seorang anak yatim. Masya Allah. Kalau bilang saya Habibullah boleh enggak? Boleh lah ya. Tapi ketika ditanya jawaban innani anal yatim, tawaduknya Nabi Agung Baginda sallallahu alaihi wasallam. Nah, balik ke Masjid Al-Aqsa. Beliau tahu kapasitas beliau ini adalah Sayyidul Anbiya wa Imamul Mursalin. Beliau tahu itu dan menyadari. Tetapi dan beliau tahu para nabi, para rasul nunggu itu sudah mau, maksudnya supaya sholat dengan Nabi. Tapi Nabi itu maju berdiri di saf pertama. Di saf, bukan berdiri di depan saf pertama. Di saf pertama. Artinya bersama dengan Nabi yang lain. Tapi kemudian Jibril yang pegang tangan Nabi maju ke depan. Kesempurnaan tawaduknya Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad. Kita ini kan kain. Apapun bukan dia maju. Begitu orang maju, Kalau bukan kita yang imam, kayaknya nggak sempurna sholat. Nabi walaupun tahu beliau itu siapa, kapasitasnya apa, dan tidak ada kesombongan sedikit pun, hati Nabi suci dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah, tapi beliau tetap di situ. Baru Jibril yang pegang tangan beliau, dan ini terulang sekali lagi ketika di langit. Jadi kejadiannya itu 2 kali. Kejadiannya 2 kali. Sekali di Masjidil Aqsa yang tempatnya itu di bumi, di Palestina. Sekali lagi itu terulang di langit. Itu nanti kita akan baca hadisnya, di mana para nabi dan rasul sekali lagi berkumpul di sana dan untuk ditegakkannya salat dengan berjamaah. Dan Nabi lagi Jibril memegang tangan Nabi untuk dibawa ke depan untuk mengimami para nabi dan rasul.
Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah telah panjatkan kita mahabbat kepada Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad. Jadi boleh kita katakan satu sisi Rajab ini ya bulan bulan Allah ya, bulan hurum, tapi ini bulan milik Nabi nih. Karena peristiwa Isra Mi'raj itu terjadinya pada bulan Rajab. Itu malam 27 kalau kita itu hitungannya tadi malam lah. Malam 27 Rajab itu peristiwa yang terjadi pada malam 27 Rajab. Dan jatuhnya waktu itu malam Senin. Jatuhnya bertepatan dengan malam Senin. Wallahu a'lam bishawab. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالم القدر العظيم الجامع قدر عظمة ذاتك وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولجميع أوليائك المقربين أينما كانوا في مشارق الأرض إلى مغاربها حيا وميتا. اللهم ارحم والدينا كما ربيانا صغيرا واغفر لشيخنا ولمشايخنا ولأساتذتنا واغفر لنا ولأزواجنا ولأولادنا ولبناتنا ولإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم
بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم الف بين قلوبنا اصلح ذات بيننا ووحد صفوفنا واجمع كلمتنا على الحق يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة